Halo teman-teman, salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semua. Dan kali ini saya Bung Ropan akan berbicara tentang IPL atau Liga Premier Inggris yang semakin seru. Ya, serunya karena tiga pesaing yang ada di papan atas terus memperlihatkan grafik yang bagus dengan selisih poin hanya satu. Liverpool, Man City, dan Arsenal. Tiga-tiganya menang kemarin. Di pekan ke-7, Liverpool memulai itu ketika mengalahkan tuan rumah Crystal Palace di Selhurst Park lewat gol sematawayang yang dibuat di menit ke-9 oleh Diogo Jota, pemain asal Portugal ini. Sejauh ini sudah mencetak 2 gol, termasuk gol dia dengan Palace ya semalam, dengan 2 assist dari 6 pertandingan yang dia mainkan bersama The Reds. Ini modal bagus bagi Liverpool untuk tetap bertahan di puncak klasmen. Ya, dari 7 pertandingan ada 6 menang dan 1 kali kekalahan. Tapi mereka terus ditempel, dibayangi dengan ketat oleh 2 pesaing utama mereka, Man City dan Arsenal. Karena pada saat bersamaan juga setelah Liverpool bermain, City mendapatkan kemenangan. Walaupun itu mereka dapatkan dengan kemenangan tipis, ya, dengan 3-2. Tapi bagi Pep Guardiola cukup untuk memberikan tekanan terhadap Liverpool. Mateo Kovacic membuat brace 2 gol sebelum ada Jeremy Doku yang bangkit dari bangku cadangan untuk mengisi posisi kiri yang ditinggalkan oleh Grealish yang ditarik keluar. Dan ada 2 gol belasan memang ada 2 gol yang dibuat oleh lawannya, Fulham. Ya, Fulham memberikan perlawanan sengit juga dalam pertandingan ini, bahkan mereka lewat Pereira bisa membuat gol pertama sebelum ada Kovacic yang memanfaatkan bola liar depan gawang dari sebuah set piece. Dan Kovacic memang tampil oke, dia tidak tergantikan. Ketika Pep bermain dengan formasi skema 4-1-4-1, dia berada di depan Ruben Dias dan Akanji. Karena Pep memainkan Gvardiol agak di kiri dan Ricky Lewis di kanan. Ya. Kemudian Ederson di bawah Mistar. Erling Haaland kali ini tidak membuat gol. Keran gol dia putus. Dia sudah membuat 10 gol sejauh ini dan memimpin di posisi atas untuk daftar pencetak gol terbanyak di IPL. Tapi yang diharapkan bahwa mereka mungkin bisa pesta gol, tapi akhirnya mereka justru mendapat perlawanan dan hanya menang tipis 3-2. Dan Haaland tidak memberikan gol-gol yang diharapkan, padahal selalu kan dia bisa membuat gol-gol yang, kalau dia bisa membuat paling tidak 1-2 gol, dia akan semakin jauh berada di atas. Sekarang dibayangi oleh Mbeumo dan juga ada Palmer di bawah pemain Chelsea ini dengan 6 gol, ya terpaut 4 gol dengan Haaland. Tapi kita kembali dengan permainan dari Man City. Jadi Pep, saya bilang tadi bermain dengan 1-4-1. Di belakang Haaland itu bagus, ada Foden, kita lihat ada Grealish, ada Gundogan, pemain-pemain yang oke. Saya pikir ada Bernardo Silva yang bermain menjaga keseimbangan di posisi agak lebih sayap. Sebelum ada pergantian pemain, karena 2 pemain belakang juga masuk di babak kedua, Kyle Walker dan John Stones di sampingnya Jeremy Doku yang ikut dimainkan di babak kedua. Karena memang kedalaman skuad bagi Man City ini bagus. Siapapun yang dimainkan itu terjaga dengan baik sekali. Sehingga mereka terus berada dalam posisi untuk menguasai permainan. Ya, 59% penguasaan bola berbanding 41% dari Fulham menandakan bahwa mereka memang layak untuk bisa memenangkan pertandingan. 20 tembakan dilancarkan ya oleh Ruben Dias dan kawan-kawan. Ya, dan mereka memang tinggi dalam hal ini. Ya, di atas 5-6 on target yang mereka dapatkan. Ya, sementara bagi Fulham hanya 4 on target dari 11 percobaan menembak mereka. Jadi layak saya pikir kemenangan ini dimiliki oleh Man City. Ya, untuk terus bisa menjaga jarak mereka dengan Liverpool. Nah, kemudian The Gunners Arsenal juga mencetak kemenangan. Kali ini lebih bagus ya ketika mereka bisa menang dari Southampton itu dengan 3-1. Archer lebih dulu bisa membuat gol mengejutkan memang di menit 55, tetapi kemudian direspon dengan cepat 3 menit kemudian oleh Kai Havertz dengan tembakan yang keras dari luar kotak penalti yang memang ini bagus buat kebangkitan bagi Arsenal ketika menyamakan kedudukan sebelum ada Martinelli bisa mencetak gol kedua dan akhirnya ditutup oleh Bukayo Saka. Dan Bukayo Saka layak untuk menjadi man of the match, tampil oke. Dan kemenangan ini juga disambut dengan baik oleh Mikel Arteta sebagai arsitek bagi Arsenal ya, karena
dengan kemenangan ini tetap mereka bisa menjaga 17 poin sama dengan City. 1 poin di belakang The Reds, Liverpool. Maka persaingan sampai dengan pekan ke-8 nanti memasuki setelah break internasional, ya, karena semua tim akan berlaga akan balik ke negara masing-masing untuk bisa bertanding. Pertandingan Liga Inggris itu akan dimainkan di 19-20 Oktober yang akan datang. Dan menjadi menarik karena pada malam ini dua tim yang berada di posisi keempat dan kelima, Chelsea dan Aston Villa, dituntut harus bisa menang jika ingin terus bisa juga bersaing dengan Liverpool, City dan Arsenal. Karena dengan 13 poin baik Chelsea dan Aston Villa, mereka harus bisa mendapatkan 3 poin tambahan sehingga ada 16 poin di sana, dan mereka memepet terus City paling tidak dengan Arsenal hanya dengan selisih 1 poin. Kalau dengan Liverpool akan ada 2 poin jika ya Chelsea, ya tim asuhan Enzo Maresca ini bisa memenangkan pertandingan, termasuk Aston Villa. Nah, mereka diuntungkan karena dua-duanya bermain di kandang. Chelsea akan menjamu Nottingham Forest, sementara Aston Villa di Villa Park akan menjamu Man U. Ya, Man U dalam tekanan luar biasa. Kalau kalah lagi, posisi dari Erik ten Hag sebagai pelatih kepala bisa tergusur. Dan pasti bagi Villa, mereka akan habis-habisan di kandang. Inilah kesempatan ketika mereka lagi bagus-bagusnya. Dan mereka di Liga Champions bagus ya, mengalahkan Bayern Munchen di kandang, dan mereka dalam atmosfer yang baik. Motivasi mereka luar biasa nantinya untuk menjamu Man U, dan saya rasa peluang menang terbuka buat Aston Villa sehingga mereka bisa ada di persaingan dengan Chelsea, yang Chelsea juga akan menang melawan Nottingham Forest di kandang mereka, karena Chelsea lagi bagus-bagus. 3 pertandingan terakhir secara beruntun mereka bisa menang, bahkan mungkin akan keempat kali mereka bisa mengalahkan dalam Liga Premier musim ini ketika mereka menang melawan Nottingham Forest. Dan itu yang dibidik, saya pikir, oleh anak-anak Chelsea ketika bermain di Stamford Bridge untuk menjamu Forest, dan mereka mengincar 3 poin. Hanya dengan kemenangan itu akan membuat Chelsea ini ketika mereka menatap pertandingan di pekan ke-8 itu bagus. Karena mereka dalam keadaan yang pasti dalam tekanan di saat mereka akan menuju ke Anfield, markasnya Liverpool. Inilah big match di pekan ke-8 yang ditunggu-tunggu. Ketika Chelsea menjambangi markasnya Liverpool di Anfield. Ini bagus, ramai akan ditunggu. Nah, Chelsea akan harus berusaha untuk tidak kalah, paling tidak imbang untuk bisa menang Liverpool, atau bahkan bisa mencuri kemenangan walaupun dirasakan sangat sulit. Liverpool sebagai tuan rumah pasti akan memanfaatkan ini dengan bisa memenangkan laga, karena dengan kemenangan itu tetap mereka ada di puncak. Apapun yang terjadi dengan Man City atau Arsenal bisa menang dalam laga yang sama. Makanya ini seru, duel antara Liverpool dan juga dengan Chelsea di pekan ke-8. Dan paling enak memang kita akan menantikan malam ini. Ya, apakah MU akan kalah? Ya, kita akan nantikan. Atau mampukah Nottingham Forest membuat kejutan lagi untuk musim ini, mengalahkan Chelsea setelah mereka melakukan hal yang bagus ya, ketika dengan Liverpool. Nah, kita akan nantikan itu dalam duel seru untuk bisa, paling tidak saya menginginkan dua-duanya menang, Chelsea dan Aston Villa, sehingga ramai di atas itu. Artinya ada 5 tim dengan komposisi jarak yang sangat berdekatan. Kalau di pekan ke-8 siapapun yang tergusur akan berubah di klasmen yang ada. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara untuk bagaimana mereview hasil pertandingan yang ada di Liga Premier Inggris. Ciao.